Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan video case method kami yang berjudul tentang media sosial dalam pendidikan berkaitan dengan berita hoax. Perkenalkan, nama saya Ica Emilia. Berikut video case method kami. Media sosial memiliki peran penting dalam pendidikan yang mencakup berbagai aspek seperti kolaborasi, komunikasi, dan berbagi sumber belajar. Berikut adalah beberapa manfaat media sosial dalam pendidikan. Yang pertama, kolaborasi dan pembelajaran berbasis komunitas, yang mana media sosial memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam proyek, tugas, atau diskusi melalui platform seperti grup diskusi online atau aplikasi berbagi file. Yang kedua, berbagi sumber belajar. Siswa dan guru dapat berbagi sumber daya dan ide mereka di media sosial seperti foto, blog, artikel, video, dan klip audio. Yang ketiga, komunikasi dan diskusi, yang mana media sosial memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri, berbagi pemikiran dan ide-ide, serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan kemampuan berkomunikasi, yang mana media sosial membantu pelajar untuk mengekspresikan diri, berbagi pemikiran dan ide-ide, serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Yang kelima, ada alami exposure global, yang mana media sosial memungkinkan siswa berinteraksi dengan orang-orang di seluruh dunia, mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, dan mempelajari berbagai kursus yang ada di universitas dari seluruh dunia. Namun, penting untuk mengajarkan literasi media sosial kepada siswa dan membantu mereka memahami cara mengidentifikasi sumber yang terpercaya dan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Selain itu, penggunaan media sosial dalam pendidikan juga memiliki tantangan dan risiko, seperti informasi yang tidak valid atau tidak akurat, yang dapat menyesatkan siswa. Oleh karena itu, pendidik dan orang tua perlu memperhatikan batasan waktu, tidak percaya informasi yang belum terverifikasi, dan memanfaatkan media sosial untuk belajar, berbagi karya dan prestasi, serta memperhatikan privasi dan keamanan. Contohnya seperti ini, yang mana sebuah unggahan surat yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Surat tersebut diklaim merupakan surat penetapan keputusan penerima bantuan fisik pada tingkat sekolah menengah pertama tahun anggaran 2022. Yang mana faktanya surat penetapan keputusan penerima bantuan fisik tersebut adalah tidak benar. Untuk mengetahui peran penting serta berita hoaks yang mengenai pendidikan dan bagaimana solusinya, kami melakukan analisis wawancara mahasiswa beserta guru. Yang pertanyaannya, kenapa peran media sosial itu perlu dalam pendidikan? Menurut Tindak Sabita Hajara, karena memudahkan kita mendapatkan informasi yang kita dapat dari media sosial yang awalnya tidak tahu menjadi tahu, dan juga media pembelajaran yang sangat berguna. Ayu Sabila mengatakan, secara tidak langsung media sosial berperan penting bagi pendidikan. Media sosial bisa melatih pelajar untuk berkomunikasi, melatih kepercayaan diri, mengembangkan bakat, dan mencari ilmu baru tanpa memerlukan biaya yang banyak. Menurut aku, media sosial sangat dibutuhkan di zaman sekarang. Misalnya waktu COVID kemarin, pekerjaan yang muncul seperti content creator dan influencer. Media sosial ini sangat dibutuhkan apalagi bagi pelajar maupun mahasiswa, karena ilmu pengetahuan ataupun berita bisa didapat dengan mudah serta cepat menyebar luas. Inilah yang menjadi bahayanya ketika penggunaan tidak bijak dalam menerima dan melihat sesuatu. Asmaida Ramazana mengatakan, karena di dalam media sosial terdapat banyak sekali sumber-sumber media pembelajaran dan juga banyak informasi-informasi yang bisa dijadikan sebagai sumber media pembelajaran.
membuat karya tulis ilmiah, mini riset, dan sebagainya. Jadi, media sosial itu sangat penting dalam pendidikan. Selanjutnya, Ibu Nadila yang mana beliau dari Perguruan Kesatria Medan. Menurut pendapat beliau, karena media sosial dapat membantu pelajar untuk mengekspresikan diri, berbagi pemikiran dan ide-ide, meningkatkan keterampilan berkomunikasi, serta memungkinkan siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Media sosial juga memberikan kemudahan dalam berkomunikasi yang tidak memungkinkan dilakukan melalui face-to-face karena faktor jarak. Media sosial juga dapat mengirimkan informasi-informasi yang dibutuhkan dengan mudah dan cepat. Begitu pula dalam mengakses informasi yang kita butuhkan. Apa tanggapan kalian jika terjadi berita hoaks mengenai pendidikan? Menurut Cindar Sabita Zara, tanggapan mengenai hoaks lebih baik jangan langsung diterima mentah-mentah, melainkan dicari dulu apakah berita tersebut benar atau salah. Ayu Sabila mengatakan, berita hoaks sering terjadi ketika seorang tidak benar-benar membaca ataupun mencari tahu kebenarannya. Ketika kita menemukan berita hoaks mengenai pendidikan di media sosial, mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak ikut berkomentar, menahan diri untuk tidak mengetik hal-hal yang memalukan. Jika memiliki opini, sebaiknya disimpan untuk diri sendiri dan tidak menyudutkan pihak manapun. Asmaida Ramdija mengatakan, tanggapannya jangan langsung percaya tentang berita itu, harus cari sumbernya langsung, jangan dari orang lain. Menurut beliau, sebelum mempercayai atau menyebar suatu informasi, penting untuk memastikan kebenarannya dengan mencari informasi dari sumber yang lebih ahli dan karangan dari beberapa sumber yang berbeda. Dan bagaimana solusi kalian mengatasi tentang berita tersebut? Menurut Cindar Sabita Zara, solusinya untuk mengatasi berita hoaks adalah perhatikan judul berita yang dibaca, cari tahu kebenarannya, dan jangan disebar kembali ketika berita tersebut hoaks. Jika menemukan berita hoaks, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan melaporkan atau mereport berita tersebut. Serta kita bisa memberitahu kebenarannya seperti apa pendidikan itu di kolom komentar yang sudah terlanjur tersebar. Asmaida Ramdija mengatakan, dan solusinya harus menyebarkan informasi atau berita yang real atau benar, sampai berita hoaks tadi perlahan menghilang, atau sampai para pengguna media itu bisa mendapatkan informasi atau berita yang benar. Menurut beliau, dengan bersikap hati-hati dan kritis terhadap informasi yang diterima, serta meningkatkan literasi media dan etika digital, kita dapat membantu mengatasi masalah berita hoaks dalam pendidikan. Wawancara mengenai media sosial dalam pendidikan melalui aplikasi YouTube. Menurut Ibu, bagaimana dampak bersosial media tersebut? Dampaknya sangat besar ya. Jadi bisa memiliki perubahan baik sikap, perilaku, atau saling bersosialisasi sesama antar masyarakat lainnya juga bisa. Jadi di luar daerah kita bisa bisa mengetahui kabar di daerah tersebut tanpa harus kita berkunjung langsung ke tempatnya. Oke, baik. Jadi dapat terjangkau melalui sosial media tersebut. Betul. Kemudian, menurut Ibu, dampak positif dalam bersosial media itu seperti apa sih? Dampak positifnya cukup banyak ya. Di antaranya lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi tanpa harus memikirkan jarak dan waktu. Itu ya dampak positif dalam bersosial media. Ya, itu salah satunya. Sebanyak-banyaknya itu. Kemudian dampak negatif dalam bersosial media itu seperti apa? Ya, dampak negatifnya juga relatif banyak ya. Sama seperti dampak positif yang ditimbulkan dari sosial media tersebut. Dampak negatifnya salah satunya yaitu bisa merubah perilaku kehidupan masyarakat tertentu yang sekarang emang udah zamannya mungkin ya. Jadi perubahan yang kita miliki itu kadang mengikuti kebudayaan asing. Jadi kebudayaan asing gampang masuk ke daerah kita. Kalau bisa dikatakan seperti westernisasi gitu. Jadi mengikuti budaya asing. Oke, jadi dampak negatif dari bersosial media dapat
merubah budaya kita karena adanya budaya asing yang masuk. Oke, boleh diberikan salah satu contohnya seperti apa, Bu? Ya, salah satu contoh budaya asing yang masuk ke daerah kita, ke wilayah kita, salah satunya bisa merubah tingkah laku, cara berpakaian juga. Jadi mengikuti budaya luar karena banyaknya video-video yang beredar atau melalui film-film yang kita tonton melalui. Solusi untuk mengatasi berita hoaks mengenai pendidikan. Yang pertama, kesadaran dan pemantauan, yang mana meningkatkan kesadaran dan pemantauan masyarakat terhadap berita hoaks yang dapat dilakukan melalui pendidikan dan promosi otonomi. Yang kedua, memverifikasi dari sumber yang sah, yang mana memeriksa asal berita hoaks dan membandingkan dengan informasi yang sah dari sumber yang diverifikasi. Yang ketiga, mengatasi rumor dengan wawancara, yang mana menggunakan media wawancara untuk mengatasi, mengusir, dan mengurangi perpecahan yang salah atau tidak ada. Yang keempat, mengatasi hoaks dengan fakta, yang mana menggunakan pandangan kritis dan informasi yang sah untuk mengatasi hoaks terhadap pendidikan. 5. Pengujian dan pengalaman, yang mana melakukan pengujian dan pengalaman pribadi untuk memastikan informasi yang diberikan benar dan sesuai dengan kenyataan sastra. Yang keenam, melaporkan dan pencatatan, yang mana melaporkan dan mencatat informasi yang sah untuk membantu mengatasi hoaks mengenai pendidikan.